Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkuliahan pengantar bisnis dan chapter yang kita bahas di sini adalah chapter 3, bisnis dalam konteks global. Bisnis internasional. Apa sih definisi dari bisnis internasional? Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan pertukaran yang melintasi batas-batas negara. Jadi, aktivitas bisnis ini dapat dikatakan bisnis internasional adalah ketika aktivitas ini melintasi batas-batas negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah eh, transaksi bisnis atau kegiatan bisnis ini dilakukan antar daerah, bukan antar negara dapat dikatakan dengan bisnis internasional? Tentu saja tidak, karena dia tidak melintasi batas-batas negara. Kemudian apa yang menjadi dasar dari bisnis internasional? Yang pertama adalah kesiapan suatu negara untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis internasional. Nah, kesiapan setiap negara itu berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Contohnya sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, dan ada beberapa sumber daya lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, contohnya Arab Saudi ya, dia memiliki keunggulan dalam produksi minyak mentah. Kemudian ada juga Australia, dia mempunyai keunggulan dalam produksi wool. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh Arab Saudi maupun Australia ini adalah contoh dari keunggulan absolut. Jadi keunggulan absolut itu apa? Keunggulan absolut adalah kemampuan untuk menghasilkan produk tertentu secara lebih efisien dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, ini adalah definisi dari keunggulan absolut. Untuk dasar bisnis internasional selanjutnya, saya contohkan seperti ini. Portugal itu mampu memproduksi kain dan anggur dengan menggunakan tenaga kerja yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Inggris. Akan tetapi, kain yang diproduksi Inggris itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan negara Portugal. Maka tidak heran jika Inggris lebih memilih untuk melakukan ekspor kain dan mengimpor anggur dari Portugal. Nah, ini merupakan contoh dari keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini adalah dasar dari bisnis internasional. Keunggulan komparatif adalah kemampuan ya, kemampuan untuk menghasilkan produk tertentu daripada produk lainnya. Nah, di dalam dasar bisnis internasional juga ada ekspor impor. Nah, ekspor ini adalah menjual dan mengirim bahan baku atau produk ke negara-negara lain. Kemudian impor. Impor itu membeli bahan baku atau produk di negara-negara lain dan membawa bahan baku atau produk tersebut ke negara sendiri. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah produk itu harus sudah masuk ke negara sendiri. Nah, di dalam bisnis internasional ada istilah balance of trade atau neraca perdagangan. Nah, balance of trade ini adalah total ekspor dikurangi dengan total impor selama beberapa periode tertentu. Nah, bagaimana dengan adanya trade deficit? Trade deficit itu kaitannya dengan defisit perdagangan. Trade deficit ini terjadi ketika impornya itu lebih besar daripada ekspor. Nah, di dalam bisnis internasional juga ada balance of payment atau neraca pembayaran. Balance of payment adalah total aliran uang ke suatu negara dikurangi dengan total aliran uang dari negara lain. Di dalam suatu kegiatan bisnis pasti terdapat hambatan-hambatan ya. Nah, berikut ini adalah hambatan-hambatan dalam kegiatan bisnis internasional. Yang pertama adalah tarif ya. Tarif ini bisa biaya masuk. Jadi biaya masuk itu adalah pajak yang dikenakan terutama pada produk asing yang memasuki suatu negara. Dan jenisnya itu ada dua, ada tarif pendapatan dan tarif protektif.
Untuk tarif pendapatan adalah tarif yang diberlakukan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Sedangkan tarif protektif adalah tarif yang diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan menjaga harga tingkat impor dengan atau lebih tinggi dari harga produk dalam negeri yang sama. Nah, di dalam bisnis internasional, hambatannya juga ada namanya praktik dumping. Nah, praktik dumping ini adalah ekspor produk dalam jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sama di dalam negeri. Hambatan yang kedua dalam bisnis internasional itu ada hambatan non-tarif ya. Hambatan non-tarif adalah ukuran tarif non-pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mendukung produk domestik terhadap pemasok asing. Di sini untuk hambatan non-tarif itu ada kuota impor, kemudian ada embargo, kemudian ada kontrol valuta asing. Kontrol valuta asing itu pembatasan jumlah mata uang asing tertentu yang dapat dibeli atau dijual. Kemudian hambatan selanjutnya, khususnya untuk non-tarif, itu ada devaluasi mata uang atau penurunan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nah, ini adalah contoh dari hambatan non-tarif di dalam kegiatan bisnis internasional. Nah, dalam bisnis internasional ada beberapa negara yang sengaja membuat hambatan hambatan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis internasional. Nah, hambatan ini mereka mempunyai beberapa alasan seperti untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang kedua, untuk melindungi industri baru dan lemah. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi keamanan nasional. Keempat, untuk melindungi kesehatan warganya. Kelima, untuk membalas pembatasan perdagangan negara lain. Yang keenam adalah untuk melindungi pekerja domestik. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa hambatan itu dibuat oleh beberapa negara yang membatasi kegiatan aktivitas bisnis internasionalnya. Nah, kemudian ada juga yang menentang adanya hambatan perdagangan. Mengapa? Karena harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Kemudian kalau ada pembatasan kegiatan perdagangan, maka pilihan konsumen akan semakin terbatas ya. Kemudian adanya kesalahan penempatan sumber daya internasional serta kalau adanya hambatan di dalam perdagangan internasional, maka ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini adalah pengembangan dari bisnis internasional. Dimulai dari resesi tahun 91, kemudian sampai dengan tumbuhnya bisnis internasional seiring dengan perluasan penggunaan komersial dari internet. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana sih cara atau metode untuk memasuki bisnis internasional? Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama ada lisensi. Nah, lisensi ini adalah merupakan suatu kesepakatan kontraktual di mana satu perusahaan mungkin atau memungkinkan perusahaan lain untuk memproduksi dan memasarkan produk serta menggunakan nama merek dengan imbalan royalti atau kompensasi lainnya. Kemudian metode yang berikutnya ada ekspor. Kemudian ada joint venture. Nah, joint venture ini adalah kemitraan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian metode yang berikutnya ada fasilitas yang dimiliki sepenuhnya. Kemudian ada strategic alliance, kemudian ada perusahaan-perusahaan perdagangan. Artinya sebuah perusahaan perdagangan menjadi penghubung antara pembeli dan penjual di negara yang berbeda. Kemudian ada counter trade, artinya transaksi barter internasional. Dan ada juga metode perusahaan multinasional, artinya perusahaan yang beroperasi pada skala dunia tanpa ikatan dengan suatu bangsa atau wilayah tertentu.
Nah, berikut ini ada sumber-sumber bantuan ekspor. Nah, sumber-sumber ini dapat kalian baca di bukunya Freud dan kawan-kawan dengan judul bukunya adalah Pengantar Bisnis edisi 11. Itu ada NES, National Export Strategies, dan ada Trade Promotion Coordinating Committee, serta sumber-sumber bantuan ekspor lainnya. Kemudian dalam bisnis internasional juga ada pembiayaan. Di sini ada Bank Ekspor Impor Amerika Serikat, ada Bank Pembangunan Multilateral, dan ada Dana Moneter Internasional. Nah, penjelasan ini bisa kalian baca di bukunya Pratt dan kawan-kawan dengan judul bukunya adalah Pengantar Bisnis edisi 11. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di buku Pratt dan kawan-kawan. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang tidak berkenan di para pendengar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.